Kecewanya seorang istri. "Mas, kok nggak dimakan sarapannya?" Tanyaku pada Mas Adam, yang langsung saja berangkat bekerja tanpa memakan sarapannya yang sudah aku buat susah payah sejak pagi. Namun, pertanyaanku tak diindahkan oleh Mas Adam. Dia langsung saja pergi meninggalkanku tanpa menghiraukan aku. Dia juga tidak berpamitan atau menyalami tanganku sama sekali tidak. Suamiku benar-benar cuek. Aku tidak tahu salahku apa. Tapi, semenjak ibunya datang ke rumah ini, suamiku jadi berubah. Iya, aku dan Mas Adam sudah menikah selama 10 tahun. Kami sudah dikaruniai satu orang anak. Anak kami baru berumur 8 tahun. Selama ini, sebelum ibunya datang ke rumah ini, aku dan Mas Adam baik-baik saja. Tapi, setelah 3 bulan lalu, ibu Mas Adam pertama kalinya menginjakkan kaki di rumah kami. Suamiku itu langsung berubah. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang dikatakan oleh ibu mertuaku itu pada Mas Adam. Namun yang jelas, hubungan rumah tangga kami jadi hambar. Mas Adam tidak pernah mau makan masakanku. Setiap hari dia juga pulang telat. Kalau ditanya kenapa pulang telat, dia tidak pernah mau menjawab. Mas Adam hanya bicara ketika memerlukan sesuatu. Sudah 3 bulan lebih ini juga, ranjang kami dingin. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Aku benar-benar kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mau bertanya pada ibu mertua pun, rasanya aku tidak punya nyali. Tapi apa ya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Memang, selama 10 tahun aku menikah dengan Mas Adam, ibu mertuaku itu tidak pernah berkunjung ke rumah kami. Seringnya kami yang berkunjung ke rumah beliau. Jarak yang lumayan jauh membuat kami tidak bisa setiap hari saling berkunjung. Palingan hanya setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Aku dan suamiku tinggal di Pulau Sumatera, sementara ibu mertuaku ada di Pulau Jawa. Jarak yang jauh itu membuat kami tidak bisa saling mengunjungi sering-sering. Namun, setiap kali lebaran dan hari-hari penting, kami selalu berusaha untuk datang ke rumah ibu mertua. Namun entah mengapa 3 bulan yang lalu, tiba-tiba ibu mertuaku datang, tanpa mengabariku terlebih dahulu. Tapi entahlah, kalau dia sudah bicara pada Mas Adam, namun Mas Adam tidak ada mengatakannya padaku. Waktu itu ketika mereka datang, karena mertuaku tak hanya datang seorang diri, bersama juga dengan kakak iparku, karena suamiku adalah anak bungsu. Saat aku ada di rumah, mereka biasa saja. Obrolan mereka pun santai, sesekali bahkan tertawa, dan aku juga ikut tertawa bersama mereka. Namun, saat aku tak ada di rumah, kurasa disitulah mertuaku bicara sesuatu dengan Mas Adam hingga membuatnya berubah seperti ini. Karena rasa penasaran tidak bisa aku bendung lagi, akhirnya aku memberanikan diri untuk menelpon ibu mertuaku. "Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ibu sehat?" Tanyaku dengan lembut pada ibu mertua. "Waalaikumsalam. Ibu sehat. Ada apa? Menelpon ibu?" Jawab ibu mertuaku dengan nada ketus. Entah hanya pendengaranku saja karena memang ini ditelepon, atau memang nada ibu mertuaku yang tidak enak. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya ingin bertanya kabar. Ibu lagi ngapain?" Tanyaku lagi basa-basi. Walaupun sebenarnya aku tidak tahan ingin langsung to the point saja. "Ibu lagi santai aja. Ada apa sih? Kamu kan jarang nelpon ibu. Pasti mau ngomong sesuatu ya?" Tanya ibu lagi. "Iya, Bu. Maaf sebelumnya kalau selama ini aku jarang telepon ibu. Karena aku canggung, Bu, mau ngobrol sama ibu." Ucapku, jujur pada ibu mertua. Namun perkataanku itu tak ditanggapi. Beliau malah hanya diam saja. "Ibu, maaf kalau aku lancang. Aku ingin bertanya pada ibu. Bu, kenapa ya Mas Adam jadi cuek dan dingin setelah kedatangan ibu? Padahal sebelumnya Mas Adam tidak pernah bersikap dingin seperti ini, Bu. Aku bukan menuduh ibu.
Tapi jujur Bu, aku bingung sebagai seorang istri harus bersikap bagaimana. Aku sudah berusaha melayani Mas Adam dengan baik, tapi Mas Adam tetap saja cuek, Bu. Bu, tolong, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Adam? Tanya aku lagi pada ibu mertua. Ibu gak ngapa-ngapain kok. Emang, suamimu aja kali yang sudah bosan sama kamu. Kini ibu mertuaku malah berucap demikian. Ibu ngomong apa sih Bu? Maksudnya gimana? Kok Mas Adam bosan sama aku? Mas Adam gak pernah ngomong apa-apa kok Bu. Tapi memang, Mas Adam jarang sekali ngomong. Tapi gak mungkin kan Bu? Hanya karena itu, Mas Adam langsung bosan sama aku Bu. Tolong dong Bu, beritahu aku sebenarnya apa yang kalian bicarakan. Kalau memang ibu tidak mau memberitahu, ya setidaknya ibu bilangilah Mas Adam. Jangan cuek sama aku Bu. Aku gak tahu salahku apa. Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik loh Bu. Ibu gak ngomong apa-apa kok. Kamunya aja kali yang gak becus jadi istri. Ucap ibu mertuaku lagi dengan nada ketusnya. Aku yang mendengar ucapan seperti itu menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ibu mertuaku seperti terkesan menutupi sesuatu? Karena tak mendapatkan jawaban yang aku harapkan, akhirnya aku menyudahi panggilan telepon itu. Hatiku masih sangat kesal. Baiklah, kalau suamiku tidak mau jujur tentang apa yang terjadi dan mertuaku juga tidak mau memberitahu, aku akan bersikap sama sepertimu, Mas. Aku bisa kok, kalau hanya bersikap dingin. Bahkan mungkin aku jauh bisa lebih cuek daripada kamu. Hari ini, terakhir aku bersikap baik. Aku akan melayanimu seperti sebelumnya. Tapi setelah itu, jika tidak ada lagi perubahan, aku akan melakukan hal yang sama sepertimu. Aku berbicara seorang diri. Pulang kerja, kusambut suamiku seperti biasanya. Namun, seperti hari-hari sebelumnya, dia tidak mau disalami olehku. Iya, sentuhan fisik di antara kami sudah sangat jarang. Bahkan, sepertinya 3 bulan terakhir ini tidak pernah. Kalau tidak sengaja bersentuhan, barulah di situ kami sentuhan fisik. Kalau yang disengaja, tidak ada lagi. Sore itu aku masih berusaha menahan amarah. Aku belum mau marah. Walaupun sebenarnya di hatiku ini sudah sangat kecewa. Di malam hari, aku menawarkan diri untuk melayani suamiku. Namun lagi-lagi tawaranku ditolak. Baiklah, ini terakhir kalinya aku menawarkan diriku untukmu, Mas. Gumamku dalam hati. Kebesokan paginya, aku hanya menyiapkan sarapan. Namun, tak lagi kuletakkan di meja. Biasanya aku menyimpan makanan di lemari makanan. Aku langsung meletakkannya di sana. Biasanya akan kusiapkan di meja jika suamiku ingin sarapan di pagi hari. Tapi kali ini tidak. Palingan juga dia tidak akan memakan sarapan yang sudah aku buat. Tak lagi aku mengantar suamiku sampai ke depan pintu. Aku sibuk saja mengurusi putraku yang akan berangkat sekolah. Aku menyibukkan diri dengan mengurusi anakku, mengantar jemputnya sekolah, mengajarinya belajar. Tidak lagi aku memikirkan suamiku yang cuek. Biar saja, yang penting dia masih memberiku nafkah uang. Karena menurutku rumah tanggaku sudah di ujung tanduk. Aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak tahu harus kerja apa. Karena memang selama ini, aku tidak pernah bekerja setelah menikah. Sudah 10 tahun aku tidak bekerja. Selama ini, aku hanya mengandalkan nafkah dari suamiku saja. Aku benar-benar kebingungan. Karena masih sangat bingung, akhirnya aku memilih untuk memainkan ponsel. Mana tahu dari sana aku mendapatkan ide, aku harus bekerja apa. Saat sedang asik scroll-scroll layar ponsel, aku mendapati informasi bahwa melalui sosial media bisa mendapatkan uang. Aku bingung, belum tahu bagaimana caranya. Akhirnya aku mencari tahu. Akhirnya aku mendapati tutorial bagaimana cara membuat video dan diupload ke Facebook dan bisa mendapatkan uang. Banyak juga ibu-ibu rumah tangga sepertiku yang mencoba peruntungan di sana. Ada yang berpenghasilan sampai puluhan juta per bulan. Ada juga yang masih merintis.
baru jutaan saja per bulannya. Aku menjadi semakin tertarik. Akhirnya, aku mulai memberanikan diri untuk mencoba. Aku membuat vlog keseharian. Membersihkan rumah, mengantarkan anak sekolah. Pokoknya tentang kegiatan sehari-hari. Aku membuat halaman Facebook dan ku-upload videoku di sana. Kebetulan, dengan keadaan rumah tanggaku yang seperti ini, aku bisa semakin fokus karena tidak harus mengurusi suami, aku hanya mengurusi anak. Kalau pagi sampai sore, aku akan disibukkan diri dengan membereskan rumah sembari merekam video, dan di malam harinya aku bisa mengeditnya, dan kebesokannya bisa langsung aku upload. Karena di malam hari, aku tidak harus mengurusi suamiku, sebab dia akan pulang telat, atau kalau sudah pulang akan langsung tidur. Alhamdulillah, ikhtiarku melalui sosial media berjalan dengan lancar. Dalam waktu 4 bulan, akunku sudah dimonetisasi. Aku sudah bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Awalnya memang tidak banyak, namun alhamdulillah cukup. Dan untuk kebutuhan pribadiku, aku tidak lagi bergantung pada uang nafkah dari suamiku. Hari ini, setelah 8 bulanan suamiku tak mengajakku bicara. Kali ini dia memanggilku. Sari, sini. Ucap Mas Adam memanggilku dan menyuruhku untuk mendekatinya. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan nada yang biasa saja. Karena memang aku sudah terbiasa tidak ngobrol dengannya. Jadi rasanya di hatiku ini sangat malas untuk mengobrol dengan suamiku sendiri. Kamu kenapa? Sudah berbulan-bulan ini mencuekiku. Aku ini suamimu. Kenapa kamu malah mengabaikanku seperti ini? Sepertinya kamu sudah punya penghasilan sendiri ya? Sampai tidak mau menerima nafkah dariku? Ucap Mas Adam dengan tatapan tajamnya. Mendengar kalimat itu, aku langsung berkata dengan tegas. Kamu tanya, kenapa aku cuek sama kamu, Mas? Sekarang coba kubalik pertanyaan itu padamu. Kenapa semenjak ibumu datang ke rumah ini, kamu menjadi cuek sama aku? Aku juga punya batas kesabaran, Mas. Berbulan-bulan, aku menahan semuanya sendiri. Aku tetap melayanimu dengan baik. Aku menjalankan tugasku sebagai seorang istri, mengurusi anakmu dan membereskan rumah ini. Tapi apa yang aku dapatkan, Mas? Aku tak pernah mendapatkan perhatian darimu. Sentuhan darimu pun tak pernah. Ketika berangkat bekerja pun kamu tak mau berpamitan denganku. Menyentuh fisikku juga sudah lama tak kamu lakukan. Sebenarnya, apa yang terjadi, Mas? Kamu kalau ditanya tidak pernah mau jawab. Ibumu pun sama. Salahku apa? Kini aku berucap dengan nada tinggi. Karena jujur aku sangat emosi. Namun aku berusaha untuk tidak menangis. Aku cuek sama kamu karena kamu sendiri. Kamu yang buat aku seperti ini. Kini Mas Adam malah sama, meninggikan suaranya juga. Aku yang mendengar itu menjadi bingung. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa maksudmu, Mas? Apa salahku hingga aku membuatmu kecewa? Dan kamu malah mendiamkanku seperti ini. Katakan. Ucapku tak kalah tegasnya. Kamu itu sebagai istri hanya menjadi bebanku saja. Tidak bisa membantuku mencari uang. Kamu memang hanya menyusahkanku. Itu yang ibuku katakan padaku. Tapi memang benar, ucapan ibuku. Kalau kamu selama ini hanya menjadi bebanku saja. Bahkan karena menikah denganmu, aku tak bisa berbakti pada ibuku, mengirimkan uang yang banyak untuknya. Itu kan? Itu yang selama ini kamu lakukan. Aku benar-benar kecewa padamu, Sari. Mendengar kata-kata itu, aku semakin terkejut. Mas Adam benar-benar keterlaluan. Kenapa dia menganggapku sebagai beban? Padahal aku ani istrinya. Aku juga sudah berjuang melahirkan seorang putra untuknya. Tapi kenapa dia malah menganggapku seperti itu? Kamu itu suamiku, Mas. Aku istrimu. Kamu berkewajiban memberiku nafkah. Itu sudah kewajiban dan tugasmu sebagai suami. Kenapa kamu malah menuduhku sebagai beban? Apakah kamu ingin menjadi suami yang zalim, tidak menafkahi istri, Mas? Tanyaku pada Mas Adam.
Aku merasa sangat kecewa. Kenapa dia bisa beranggapan seperti itu? Hal semacam itu saja masa dia tidak tahu? Pantas ya Mas, sejak kedatangan ibu, kamu mengurangi uang jatah belanjaku setiap bulan. Biasanya 1 bulan 3 juta, kini hanya tinggal 1 juta. Dan aku harus menghemat uang itu. Untung ya Mas, aku itu istri yang pintar. Bisa memanfaatkan semuanya. Ya syukurlah, kamu selama ini gak pernah makan di rumah. Jadi, uang 1 juta cukup untuk sebulan. Aku dan anakmu Mas, hanya makan seadanya. Sayur ya sayur aja, itu pun sayur yang harganya murah, yang bisa aku beli setiap hari. Tapi untung, sekarang aku udah bisa berpenghasilan sendiri Mas. Aku gak butuh uang-uangmu lagi. Aku bisa memberikan makan yang lebih layak untuk anakku. Ada protein, ada sayur, sehingga dia tidak kekurangan gizi. Karena kalau mendapatkan nafkah dari ayahnya, anakku itu sangat kekurangan. Sekarang, aku gak butuh nafkahmu lagi Mas. Kalau memang kamu menganggap aku hanya beban, tidak usah beri aku nafkah lagi Mas. Tidak apa-apa, aku sudah bisa berpenghasilan sendiri, tanpa mengharap darimu lagi. Ucapku dengan tegas. Aku ingin memberitahu suamiku bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diperlakukan seenaknya. Enak saja dia menganggapku beban, padahal rumah ini bersih juga karena aku. Anaknya bisa sehat dan tumbuh seperti sekarang juga karena aku. Kenapa laki-laki itu tidak berpikir sampai ke sana? Entahlah, apa sebenarnya otak suamiku sudah error? Aku pergi meninggalkan suamiku karena tidak ingin lagi berdebat dengannya. Percuma, tidak ada gunanya, buang-buang waktu saja. Lebih baik aku lanjutkan mengedit video dan bisa mendapatkan uang dari sana. Setelah pertengkaran malam itu, aku dan Mas Adam semakin jauh. Kami juga tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Mas Adam. Tidak apa-apa, aku masih ada uang untuk menghidupi diriku dan juga anakku. Jauh malah nominalnya dari yang Mas Adam berikan. Jauh lebih banyak. Aku tidak tahu masih sanggup bertahan atau tidak dengan rumah tangga seperti ini. Jujur, aku benar-benar kecewa dengan Mas Adam. 10 tahun pernikahan kami seperti tak ada artinya. Dia dengan teganya menganggapku seperti itu. Benar-benar keterlaluan. Setahun berlalu, rumah tanggaku tetap sama, hambar. Tidak ada obrolan yang menyenangkan di antara aku dan Mas Adam. Mas Adam juga semakin jarang pulang. Iya, kalau biasanya dia hanya akan telat pulang, tapi kini bisa 3 hari atau 1 minggu dia baru pulang ke rumah. Aku tidak tahu suamiku itu kemana. Aku rasanya sudah lelah, benar-benar sudah kecewa. Luka yang Mas Adam torehkan terlalu dalam di hatiku. Perkataannya yang pedas membuatku tidak bisa memaafkannya. Jujur, aku merasa kecewa ketika dibilang sebagai beban. Padahal aku ini istrinya, yang memang dia sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah. Aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh ibu mertuaku, sehingga membuat suamiku bisa berpikir sampai seperti itu. Aku yang merasa sudah tidak sanggup. Rencanaku ingin segera mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, karena nafkah tidak pernah aku dapatkan. Nafkah batin maupun lahir tidak ada lagi. Jadi, hal itu sudah cukup untuk bisa menggugat suamiku. Di saat perjalanan ingin ke pengadilan, tak sengaja, aku melewati sebuah pesta pernikahan. Di sana terpampang jelas nama pengantin dan juga fotonya. Aku benar-benar terkejut, sebab ternyata laki-laki yang menjadi mempelai prianya adalah suamiku sendiri. Aku langsung meminta berhenti kepada supir taksi online yang aku pesan. Aku berniat ingin masuk ke dalam acara itu. Namun, setelah kupikir keurungkan niatku, tak ada gunanya aku marah-marah di sana. Hanya akan membuang energiku saja. Lebih baik aku langsung ke pengadilan dan mengajukan gugatan cerai. Karena sudah jelas, Mas Adam mengkhianatiku, dia tidak jujur lagi. Untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Sesampainya di pengadilan,
Aku langsung melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Setelah itu aku pulang, karena putraku sudah waktunya pulang sekolah. Saat sedang asik bermain ponsel, karena sehabis upload video, aku mendapatkan postingan dari ibu mertuaku dan juga iparku. Mereka dengan bahagia memamerkan foto pernikahan Mas Adam dan istri barunya. Jadi ini niat kalian ya, Bu? Kak, pantas saja. Tidak mau mengatakan apa alasannya kenapa suamiku berubah. Pasti pernikahan Mas Adam ini juga ada hubungannya dengan kalian. Lihat saja, aku akan membalas kalian semua. Aku benar-benar kecewa dengan mereka semua. Tak kusangka, orang yang aku anggap baik, ternyata busuk kelakuannya. Mas Adam sudah 1 bulan tidak pulang ke rumah. Proses perceraianku pun akan segera ketuk palu. Sebentar lagi aku resmi bercerai, dan aku akan segera keluar dari rumah ini. Beruntungnya aku sudah memiliki rumah meskipun masih mencicil. Semoga penghasilanku dari sosial media bisa cukup. Aku dan anakku berharap banyak dari sana, karena itulah pencarian pertamaku. Hari ini, aku ke pengadilan. Aku akan resmi bercerai dan menjadi janda. Aku sudah bersiap untuk datang. Sesampainya di sana, sidangku pun dimulai. Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh ke tanganku. Aku bersyukur akan hal itu. Setelah selesai, aku segera pulang ke rumah Mas Adam untuk mengambil barang-barangku. Iya, semua barang-barangku sudah kupersiapkan. Aku juga sudah memberi pengertian pada putraku. Beruntungnya putraku itu bisa mengerti keadaan orang tuanya. Bagus deh kalau kita sudah resmi bercerai. Sebenarnya kamu gak salah sih selama ini. Aku aja yang udah bosan sama pernikahan kita ini. Kebetulan juga ibu menawarkanku seorang wanita. Dan aku sangat menyukai wanita itu. Ya, istri baruku. Mas Adam yang berucap demikian. Dia ternyata sudah menunggu kepulanganku dari pengadilan. Dia memang tidak pernah datang saat sidang. Dia bilang supaya prosesnya biar cepat selesai. Aku pun senang karena hal itu bisa membuat proses cepat selesai. Aku yang mendapatkan perkataan demikian, sekarang mengerti kenapa Mas Adam berubah setelah kedatangan ibunya. Itu karena dia sudah bosan denganku. Menurutnya, aku tak muda lagi, tak cantik lagi, dan tak bisa membuat hatinya senang. Sedangkan wanita yang baru dia nikahi sesuai dengan harapannya, masih cantik, masih muda, dan bisa memuaskan hasratnya. Padahal selama ini aku sebagai istri selalu berusaha menjaga penampilan, namun usia tidak dapat dibohongi. Lagi pula aku sudah melahirkan seorang anak, pastilah beda rasanya dengan yang masih gadis. Tapi ya sudahlah, aku tidak peduli. Biarkan saja Mas Adam bahagia dengan istri barunya, dan aku bahagia dengan kesendirianku. Aku juga tidak menuntut apapun dari Mas Adam, karena aku tidak membutuhkannya. Sekarang, aku mulai membuka lembaran baru. Aku hidup berdua dengan putraku. Selama ini Mas Adam juga tidak pernah memberi nafkah, meskipun untuk putranya sendiri. Aku juga tidak memintanya. Biarlah Allah yang akan membalas kezaliman Mas Adam pada kami. Tidak terasa sudah 1 tahun aku menjanda. Alhamdulillah, sekarang aku sudah dekat dengan seorang pria. Dia baik dan menyayangi putra semata wayangku. Aku juga sangat cocok dengan sikapnya dan cara dia berperilaku. Sangat perhatian dan sangat sopan. Dia juga berniat ingin serius denganku. Namun aku memberi syarat. Jika ingin denganku, harus mau menerima anakku. Dan dia menerima syarat itu. Dia juga sangat senang bisa memiliki seorang anak langsung dariku, meskipun bukan anak kandungnya. Akhirnya setelah berpikir matang dan mempersiapkan semuanya, aku dan suamiku yang sekarang menikah. Dia namanya Mas Nawan. Mas Nawan sangat berbeda dengan Mas Adam. Dia benar-benar baik. Meskipun dulu, saat kami belum lama menikah, Mas Adam juga bersikap sama baiknya dengan Mas Nawan.
Tapi saat itu aku masih muda, masih cantik. Sementara sekarang Mas Nawan menikahiku di saat usiaku sudah lumayan dan sudah memiliki seorang anak pula. Mas Nawan menerima kekuranganku dan segala kelebihanku. Dia juga mendukung pekerjaanku. Hingga akunku semakin besar, pengikutku semakin banyak, dan penghasilanku juga semakin banyak. Aku dan Mas Nawan juga sefrekuensi. Dia memiliki profesi yang sama denganku. Rumah tangga kami semakin bahagia. Dan kini aku sudah hamil anak dari Mas Nawan. Kebahagiaan kami semakin lengkap. Aku juga rutin diantar ke rumah sakit untuk cek dengan Mas Nawan. Di saat cek itu, aku bertemu dengan mantan suamiku, Mas Adam. Kini kehidupannya sangat memprihatinkan. Aku mengetahui kalau Mas Adam sedang sakit, dia terkena stroke. Saat itu, aku tak sengaja bertemu dengan mantan ibu mertuaku. Aku basa-basi saja menanyakan kabar walaupun sebenarnya malas. Namun Mas Nawan selalu mengingatkan untuk tetap berperilaku baik, meskipun dulu kita disakiti. Bu, bagaimana kabar Mas Adam? Tanya aku basa-basi pada mantan ibu mertua. Adam kena stroke, Sari. Sekarang dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Semua badannya lumpuh. Ibu benar-benar bingung. Istrinya juga meninggalkan dia. Tidak mau merawat Adam. Rumah Adam pun sudah dijual untuk biaya berobat. Ibu benar-benar stres menghadapi semuanya sendiri. Kakaknya pun tidak mau ikut campur. Dia memilih angkat tangan melihat adiknya yang sakit. Ibu sebenarnya malas mengurusi Adam. Tapi siapa lagi yang akan mengurusnya kalau bukan ibu? Mantan ibu mertuaku berkata sembari menangis. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Namun jujur, ada rasa puas di hatiku ketika rasa sakit hatiku sudah terbalaskan. Tapi tidak boleh begini. Namanya itu aku dendam. Aku pun berusaha menghilangkan rasa dendam ini di dalam hati. Ibu yang sabar ya. Semoga Mas Adam bisa sembuh dan ibu tak harus merawatnya lagi. Ucapku memberi dukungan pada ibu mertua. Namun aku tak menemui Mas Adam. Aku tak enak dengan Mas Nawan. Setelah selesai cek kandungan, kami pulang. Aku turut prihatin dengan keadaan Mas Adam. Namun mungkin itu sudah takdirnya. Kehidupan rumah tanggaku dan Mas Nawan semakin bahagia. Hari-hari kami isi dengan menunggu kelahiran calon anak kami. Alhamdulillah kandunganku sehat. Dan kami tinggal menunggu saja hari H kelahiran bayi pertama kami.